Halo rekan-rekan pejuang NIP. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti tes CPNS tahun 2019. Tahun 2019 saya di tes SKD mampu ranking 1 ya, dari 21 orang kami yang bersaing di dalam tes tersebut. Rekan-rekan semua, di sini saya tampilkan sekilas hasil dari tes SKD saya di tahun 2019. Saya di tes SKD bisa berada di ranking 1 dari 21 orang peserta. Di sini agak buram ya, karena saya screenshot dan saya edit untuk menghilangkan atau membelurkan nama-nama saingan saya supaya privasi mereka bisa terjaga. Baik, kali ini kita hanya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Teman-teman harus ingat, soal TWK ada 30 soal. Berarti untuk mampu dapat nilai passing grade 65, rekan-rekan harus mampu benar minimal 13 soal. Syukur-syukur kalau mampu lebih dari 13 soal yang benar. Harapannya 17 nomor soal lainnya di TWK ini bisa terjawab dan benar, itu pun kalau masih ada waktu tes pengerjaan saat mengerjakan soal SKD. Karena tes SKD itu satu soal hanya dalam pengerjaan rentang waktu 30 sampai 45 detik saja ya. Hal ini karena jumlah soal ada 110 dan waktu pengerjaannya itu hanya dalam rentang waktu yaitu 100 menit saja ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan berikan tanda like serta di share. Kalau sudah selesai, silahkan tuliskan juga komentarnya di bawah, baik berupa sharing kita ataupun ada pertanyaan. Dengan senang hati saya akan membantu rekan-rekan pejuang NIP semua. Untuk soal nomor 1, contohnya, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat majemuk dan terdiri dari berbagai perbedaan. Sikap kita agar negara ini tidak tercerai-berai harus sesuai dengan sila A3, B1, C2, D5, E4. Nah, silahkan videonya di stop dulu supaya teman-teman bisa menjawab sendiri kira-kira apa jawaban yang ada di soal nomor 1 ini ya. Oke, jawaban untuk nomor 1 itu adalah A, yaitu sila yang ketiga. Pembahasannya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, agar negara kita yang majemuk ini tidak tercerai-berai dan tidak terjadi konflik, kita harus mengutamakan rasa dan sikap persatuan dan kesatuan tanpa saling bermusuhan antara satu dengan yang lain ya. Nomor 2, manakah perilaku kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat? A. Menolong tetangga yang sedang mengalami musibah. B. Menghargai agama lain yang merayakan hari besar keagamaannya. C. Memberikan pendapat dalam forum diskusi sambil meminta peserta lain diam. D. Masa Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan nota keberatannya kepada anggota Dewan Pusat secara damai. E. Masa berunjuk rasa di depan kantor presiden secara anarkis. Jawaban D. Masa Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan nota keberatannya kepada anggota Dewan Pusat secara damai. Ini merupakan sikap musyawarah yang baik dan sesuai dengan Pancasila sila keempat. Pembahasannya, kalau pilihan A itu berkaitan dengan sila kedua, pilihan B berkaitan dengan sila pertama, pilihan C dan E sebenarnya adalah sila yang keempat, namun bukan sikap yang baik dalam kehidupan sebagai manusia yang Pancasilais.
Nomor 3. Para pendiri bangsa meyakini bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Yang Kuasa, merupakan isi preambul alinea ke A4, B1, C5, D2, E3. Jawaban untuk nomor 3 sudah jelas, yaitu adalah E, ya, dimana dikatakan dalam alinea ketiga, atas berkat dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Nomor 4. Sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh A. Bersedia untuk dikirim menjadi relawan di sebuah daerah yang terkena bencana alam. B. Menggunakan produk dalam negeri karena harganya murah. C. Ikut memeriahkan perlombaan dalam memperingati HUT RI. D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. E. Mematuhi semua aturan hukum yang menguntungkan. Untuk soal nomor 4 seperti ini, jawabannya biasanya agak mengecoh, tapi di sini sudah jelas, jawabannya adalah C. Ikut memeriahkan perlombaan dalam memperingati HUT RI. Karena kita tahu bersama bahwa nasionalisme itu artinya cinta kepada tanah air dan bangsa. Pilihan A itu sebenarnya berkaitan dengan sikap patriotisme atau rela berkorban. Sedangkan pilihan B sudah pasti salah, karena disitu sikapnya ada alasan tertentu. Pilihan D bukan sikap cinta tanah air, tetapi lebih kepada pengamalan sila keempat. Pilihan E sudah pasti salah karena ada alasan tertentu untuk melakukan suatu perilaku. Nomor 5. Sebagai seorang warga negara yang baik, Pak Bondo datang ke TPS untuk menentukan hak pilihnya. Saat ditanya oleh pihak panitia tentang siapa yang akan dipilihnya nanti, Pak Bondo tidak memberitahukan pilihannya. Sikap Pak Bondo tersebut sesuai dengan asas A. Umum, B. Jujur, C. Adil, D. Rahasia, E. Langsung. Nah teman-teman, contoh soal di nomor 5 ini adalah yang dikatakan sebagai kasus ya. Jadi di sini jawabannya sudah jelas adalah D, dimana dalam pemilu itu sikap tidak memberitahukan pilihan saat menentukan hak pilihnya kepada siapapun itu merupakan asas pemilu yang biasanya disebut dengan rahasia. Nomor 6. Salah satu peristiwa di berita akhir-akhir ini yang sering terjadi adalah banyaknya antrian di tempat vaksinasi COVID-19. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah vaksinasi, sedangkan jumlah antusias masyarakat sudah mulai tinggi. Hal ini merupakan pelanggaran A. Hak kita sebagai warga negara. B. Kewajiban kita sebagai warga negara. C. Hak negara sebagai distributor vaksin. D. Kewajiban negara sebagai pelindung warga negaranya dari bahaya apapun. E. Kewajiban negara sebagai pemegang dana vaksinasi. Untuk soal nomor 6, jawabannya sudah jelas D. Saya tidak memberikan pembahasan pada soal dan jawaban ini ya. Intinya teman-teman harus update berita terkini. Saya yakin teman-teman masalah COVID-19 pasti ada keluar di soal. Dimana pengalaman saya di tahun 2019 ada keluar soal tentang kisruh pilpres antara Jokowi dan Prabowo. Dimana di soal ditanyakan bagaimana sikap kita dalam melihat kisruh tersebut. Jadi jangan lupa update berita terbaru ya teman-teman. Soal terakhir nomor 7. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam perumusan kebijakan publik adalah A. Melakukan unjuk rasa menentang semua kebijakan pemerintah. B. Menyebarkan pengumuman aturan baru pemerintah kepada warga lain. C. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui perwakilan rakyat secara resmi dan positif. D. Menyalurkan hak pilih kita untuk memilih para pemangku kepentingan.
E. Membayar pajak tepat waktu. Nomor 7 jawabannya C. Nah, teman-teman semua, soal seperti ini paling banyak keluar. Ini adalah salah satu contoh soal tes kepada calon abdi negara seperti kita. Di soal ini, sebenarnya kita diuji bagaimana tanggapan atau wawasan kebangsaan kita terhadap sikap sebagai warga negara yang baik. Karena ingat, menjadi ASN, kita juga harus menunjukkan integritas kepada negara secara penuh. Pengalaman saya tahun lalu, soal seperti ini bisa 3 sampai dengan 4 nomor. Oke, teman-teman semua, itu saja gambaran soal yang bisa saya bagikan di video kali ini. Masih banyak gambaran soal lain sebenarnya, tetapi menurut saya gambaran soal ini sudah hampir mewakili 40% soal yang akan keluar di tes wawasan kebangsaan. Intinya, soal TWK itu bukan soal yang bersifat hafalan atau bukan soal yang bersifat mengingat sebuah pengertian dan mencari makna, tetapi lebih kepada bagaimana pemahaman dan perilaku kita sebagai warga negara. Pengalaman saya tahun lalu, saya menghafal pasal 1 sampai 37. Saya juga menghafal semua undang-undang yang ada di Indonesia. Saya juga mati-matian membaca bagaimana sejarah Indonesia dan bagaimana sih perjuangan kemerdekaan. Tetapi apa yang terjadi sekali melihat di soal, terutama di soal TWK, tidak ada yang keluar. Ingat ya teman-teman, kita ini bukan ujian seperti siswa SD, SMP, SMA yang menghafal, tetapi menurut saya tes SKD TWK yang seperti ini benar-benar tes yang mencari calon ASN yang loyal dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, terima kasih rekan-rekan semua sudah mampir dan menonton channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya di bawah ya, supaya kita bisa saling berbagi. Sekali lagi, salam pejuang NIP.